Hai guys, aku Dinda. Aku adalah seorang paraplegia karena cedera tulang belakang and I have an incomplete spinal cord injury. Nah, seperti yang kalian tahu, seperti di introduction-nya juga, I am a paraplegia gitu ya. So, I am a wheelchair user. Nah, aku mau cerita di video kali ini, aku mau cerita kejadian di sekitaran 3 bulan pertama aku cedera, yaitu kakiku dimakan semut. Yap, benar banget. Ini nggak bohong, beneran. Dan ini juga terjadi ke orang lain juga yang aku kenal. Jadi kenapa bisa dimakan semut? Nggak tahu. Bukannya apa ya, istilahnya sejorok itu atau gimana, mungkin kamarku kotor, banyak makanan. Enggak. Padahal udah dibersihin, udah di segala macem, itu I don't know why semutnya datang makan kakiku. Nah, pas 1 bulan pertama itu kan aku di rumahnya kakakku kan. Nah, itu posisi kan kata dokternya juga sama fisioterapisnya kan kakinya harus di posisi begini ya, jangan sampai begini terus gitu kan. Entah dikasih bantal atau ditaruh ke apalah gitu, misalnya dikasih ganjel itu apa ya bahasa Indonesia nih? Ya pokoknya mana lah ya, diganjel, entah bantal atau ke tembok atau gimana gitu kan. Nah, itu akhirnya kita memutuskan untuk naruh ini di tembok gitu, karena kalau cuman bantal doang itu tetap ambles kan, ambles mana kan bahasa Indonesia apa sih, nih bantal kan empuk tuh, kena kaki kan dia ketekan, jadi posisinya berubah gini lagi gitu loh, nggak bisa terus lurus begini gitu kan, kakinya nggak bisa begini terus gitu. Nah, akhirnya pakai bantal, terus bantalnya tuh di iniin ke tembok gitu loh, gitu. Ini bantal terus kaki ini tembok nih kan, terus kasih bantal terus kakinya begini gitu kan. Nah, di saat itulah di saat itulah kakiku dimakan semut ya kan. Yang pertamanya tuh pas kakakku bilang digigitin semut gitu, digigitin semut. Ya otomatis nggak terasa dong ya kan, emang aku nggak tahu, cuman bilangnya digigitin semut. Oh oke, paling bentol-bentol gitu kan, dikasih minyak gitu soalnya sama kakakku tuh, dikasih minyak gitu kan. Nah, terus aku belum lihat tuh bentukannya itu kaki gitu kan, karena aku masih belum bisa duduk kan, waktu itu belum boleh duduk, dan kalau duduk tuh harus pakai yang korset gitu, terus dibantuin dan segala macam gitu, masih repot lah pokoknya. Aku belum bisa lihat kakiku tuh bentukannya gimana gitu kan. Terus pas di satu hari itu kan ada 1 atau 2 kali aku duduk nih kan, buat entah makan atau ngapain lah, cari hiburan gitu kan. Nah, pas itu aku duduk kan, aku di kasur yang rendah gitu kan, jadi enak, jadi kakiku langsung napak ke lantai. Nah, di situ aku tahu kalau ini di bawahnya kuku jempol gini tuh kayak luka gitu loh, darahnya tuh ngena ke lantai, nggak banyak. Aku bilang darah tuh nggak yang wah darah gitu, nggak, dikit doang, tapi kok luka gitu, kok sampai ada darahnya sampai di lantai gitu. Itu belum paham juga gitu bentuknya itu gimana, belum paham, karena pas duduk ya itu aku nggak bisa yang terlalu nengok gini loh, kayak terlalu nggak kan duduk nih terus agak maju nengok gini tuh nggak bisa gitu, keseimbangannya masih belum bisa. Jadi duduk tuh ya lurus tegak, pegangan di kasur sebelah kanan kiri gitu, jadi kan nggak bisa yang melongok ke bawah gitu tuh, nggak berani. Jadinya belum 100% paham itu tadi kaki bentukannya kayak gimana gitu kan. Terus itu 1 bulan pertama tuh masih sering tuh kayak gitu, sampai cuman terus lama-lama tuh aku bilang sampai luka loh gitu, dan itu doang nih, belum tahu lukanya seberapa. Terus habis 1 bulan pertama itu aku kan pulang nih, aku di rumah orang tuaku. Di rumah orang tuaku itu masih nih semut datang nih, sampai di tembok tuh kelihatan berjalan-jalan. Kalau udah ada 1 semut aja tuh aku langsung udah semut mau datang gitu kan. Terus nah itu kan aku udah mulai bisa duduk sendiri. Nah, itu barulah aku bener-bener lihat kakiku tuh lukanya kayak apa. Jadi bener-bener yang di sela-sela jari ini tuh ya luka-luka kayak apa ya, kayak garis, terus itu kan bekasnya digigit gitu loh, kayak ada garis putus-putus gitu, bekas luka. Jadi luka yang udah keropeng gitu loh, gitu merah-merah gitu di sela-sela jari gini itu banyak. Jadi kakiku like literally dimakan semut gitu. Oh my god, itu semutnya apa ya, aku nggak tahu. Semut merah yang kecil, tapi bukan yang semut merah yang gigitnya panas banget, itu bukan yang semut merah. Semut apa namanya nggak tahu. Tuh aku digigitin semut kayak gitu. Itu sampai hampir 3 bulanan pertama aku cedera. Jadi setiap kali mau tidur apa gitu selalu
intip kasur ada semut enggak, di samping-samping, di tembok. Kalau itu si obat serangga tuh selalu di mana-mana gitu kan, selalu dibawa lah, intinya siap-siap semprot si semut gitu. Itu sampai diingetin kayak gitu. Terus harus hati-hati sering lihat kondisi sekitar gitu kan, karena kita kan nggak terasa ya kakinya ya kan, mati rasa. Jadi harus sering-sering lihat sekitar, pokoknya ngecekin kondisi kulit itu penting. Nah ini nanti bisa dibahas di video terpisah soal ngecek kulit gitu. Nah kayak gitu tadi, tapi setelah 3 bulan pertama itu udah hampir nggak pernah sih ada semut gitu. Jadi di kasur itu pernah sampai di bawahnya bantal yang buat ganjel kakiku itu, ku buka tuh semut, isinya semut. Jadi kaki itu benar-benar dimakan sampai apa, sini juga pernah ada luka di apa, tumit ya, di tumit. Nah, di tumitnya itu juga digigitin juga, jadi merah-merah gitu. Sampai di apa, betis yang di tulang kering itu, di tulang kering itu, di atasnya tulang kering itu ada bekas lukanya juga gara-gara dimakan semut. Padahal anehnya ya, aku cari-cari di Google tuh nggak ketemu juga kenapa semut itu bisa menggigit sampai segitunya gitu. Mungkin karena nggak bergerak, tapi kan dia tahu kalau ini jaringan hidup gitu. Terus kenapa tetap dimakan gitu kan, nggak sopan gitu loh. Gue bukan mayat gitu kan, kayak dimakan, dikiranya mentang-mentang nggak bergerak dikira mati atau gimana ya, kayak gitulah. Jadi itu ceritanya. Oke, so buat kalian yang punya pengalaman sama, mungkin dimakan semut juga atau gimana, kalian bisa cerita di kolom komentar. And see you in the next video. Bye bye.